Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini Jumat 26 Mei 2023. Mari kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang memberkati kami dan memberi kami kesehatan, sukacita yang daripadamu. Dan mari Tuhan, Engkau semakin memberkati kami dan menyertai melindungi kami dalam satu hari ini. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami renungkan, yang menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan berkati, sehingga itu menguatkan kami, memotivasi kami untuk berkarya dan melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini tertulis di 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Batak didok songonon. Allah yang gohita saluhutna aka nasinodangan ni hasangapon ni Tuhani sohukuk buhita Pau-baon nama hita gabe tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tu Tuhan ni todii. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Allah menciptakan manusia secara khusus sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya manusia sebagai gambar dan rupa Allah punya maksud untuk meneruskan karya Allah di bumi ini. Tentunya ini tidak berarti bahwa Allah telah berhenti berkarya. Allah justru terus dan menerus berkarya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa kita ternyata diberkati, memiliki ada banyak potensi. Maka potensi-potensi yang kita miliki ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah yang telah memberikan potensi dalam tanggung jawab kepada manusia. Dengan kata lain begini, manusia harus mempertanggungjawabkan segala karunia yang telah Allah berikan dalam memperlengkapi manusia. Aspek khusus dari penciptaan manusia sebagai gambar atau rupa Allah dinampakkan dalam tugas memelihara dan menjaga ciptaan, seperti Allah memelihara ciptaannya. Sebagai ciptaan yang mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain, seyogianya tidak menjadikan manusia sebagai manusia yang arogan dan menyombongkan diri. Sebaliknya, kita akan tetap dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Manusia yang sadar akan siapa yang menciptakannya mestinya akan tetap mengingat Sang Pencipta. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1-8, ingatlah akan Penciptamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bila nats ini mengingatkan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita menjadi serupa dengan gambarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, akibat dosa gambar Allah itu hilang dan rusak dari manusia itu sendiri. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus berjerih lelah atau bekerja untuk hidupnya. Dan ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak pergumulan-pergumulan. Tetapi
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, khususnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, Allah kemudian turun ke dunia dalam rupa manusia bernama Yesus. Melalui pengorbanannya, manusia dipulihkan kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah seperti awal manusia diciptakan. Allah ingin hubungan dengan manusia seperti dulu sebelum jatuh dalam dosa dan sebagai rekan sekerja Allah. Kalau kita masih takut dan bersembunyi atau selalu menghindar dari Allah, malas berdoa, malas bersekutu dengan Tuhan, malas membaca firman Tuhan, artinya kita belum dipulihkan dan masih orang yang bertahan memelihara keberdosaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, konon ada yang mengatakan bahwa masing-masing dari kita memiliki satu kembaran. Maksudnya adalah seseorang yang tidak berhubungan darah dengan kita, tetapi wajahnya sangat mirip dengan kita. Mirip dengan siapakah Anda? Saat memikirkan pertanyaan ini, dan kita diperhadapkan dengan renungan hari ini dalam 2 Korintus 3 ayat 18 ini, di sana Paulus mengatakan bahwa kita diubah menjadi seorang serupa dengan gambar Tuhan. Dalam upaya kita memuliakan Tuhan Yesus dengan hidup kita, salah satu tujuan kita adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Tentu saja itu tidak berarti bahwa kita harus menumbuhkan jenggot atau memakai sandal yang mirip dengan yang dikenakan Yesus sebagaimana dengan yang diilustrasikan dengan berbagai gambar atau lukisan-lukisan. Melainkan berarti bahwa Roh Kudus menolong kita menunjukkan karakteristik yang menyerupai Kristus dalam cara kita menjalani hidup. Misalnya, dalam sikap rendah hati dan dalam karakter adalah mengasihi. Dan dalam belas kasih tentu kita harus sanggup dan mampu menolong orang yang dalam kesulitan. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus dan mengikuti teladannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, kita dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengannya. Betapa menakjubkannya apabila orang mengamati kita dan berkata, "Aku melihat Tuhan Yesus di dalam dirimu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari letakkan dan kenakanlah kesiapaan Yesus di dalam hatimu, di wajahmu, di dalam perbuatan kita, dalam keseharian. Tuhan semakin berkarya dalam hidup kita, dan kita tetaplah berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan melalui pengorbanan-Mu ya Yesus, kami dapat dipulihkan. Gambar dan rupa Allah kembali dipulihkan dalam hidup kami. Kami kembali menjadi rekan sekerja Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap yang Kau kasihi. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Apa dan bagaimanapun keadaan, baik yang sakit, yang bergumul, yang bersusah hati, yang berduka, kami serahkan ke tangan Tuhan. Mari Tuhan campur tangan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan yang menyerahkan hidup kami. Satu hari ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan semakin menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami. Dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.